warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang pemanasan global. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu merasakan suhu udara semakin panas dari tahun ke tahun? Atau mendengar berita tentang cuaca ekstrem seperti banjir bandang dan kekeringan yang semakin sering terjadi? Fenomena ini tidak terlepas dari pemanasan global, yaitu sebuah masalah lingkungan yang menjadi perhatian dunia saat ini. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Atmosfer bumi terdiri dari bermacam-macam gas dengan fungsi yang berbeda-beda. Kelompok gas alamiah yang secara alamiah menjaga suhu permukaan bumi tetap hangat disebut dengan istilah gas rumah kaca, yang meliputi uap air dan karbon dioksida. Gas rumah kaca yang paling banyak meningkat adalah metana, nitrogen oksida, dan CFC. Sebenarnya, gas-gas tersebut berfungsi mengatur suhu permukaan bumi agar tetap hangat untuk didiami. Tetapi, jika jumlahnya semakin banyak, maka semakin banyak pula radiasi IM yang akan dipancarkan ke arah permukaan bumi dan menyebabkan suhu permukaan bumi semakin meningkat. Suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat 0,74 plus 0,18 derajat selama 100 tahun terakhir. IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change menyatakan bahwa meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca disebabkan oleh aktivitas manusia yang berasal dari karbon dioksida yang merupakan hasil emisi pembakaran bahan bakar fosil. Emisi gas rumah kaca global atau GHG menurut sektor limbah menyumbang emisi gas rumah kaca sebanyak 3%, industri 29%, perumahan 11%, perkantoran 7%, transportasi 15%, pertanian 7%, penyedia energi 13%, penggunaan lahan, perubahan lahan hingga hutan sebanyak 15%. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan nitros oksida N2O terperangkap di atmosfer dan menahan panas matahari. Semakin banyak gas rumah kaca, semakin panas bumi. Yang kedua, peningkatan emisi gas rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, gas alam untuk menghasilkan energi, serta pengundulan hutan merupakan penyebab utama peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, deforestasi. Penggundulan hutan dapat mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap CO2 melalui fotosintesis. 4. Aktivitas pertanian dan peternakan. Kegiatan pertanian dan peternakan menghasilkan gas metana dan dinitrogen oksida. Misalnya, sistem pencernaan hewan ternak seperti sapi menghasilkan metana, sementara penggunaan pupuk nitrogen di lahan pertanian melepaskan dinitrogen oksida. Keduanya berkontribusi pada efek rumah kaca. Yang kelima, ada limbah industri dan rumah tangga. Industri dan rumah tangga menghasilkan limbah yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat melepaskan gas-gas rumah kaca ke atmosfer. Pembakaran sampah dan limbah organik, misalnya, menghasilkan CO2 dan metana yang memperparah pemanasan global. Yang keenam, ada penggunaan energi berlebihan. Konsumsi energi yang berlebihan, terutama dari sumber yang tidak terbarukan, meningkatkan permintaan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Hal ini menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Meskipun tidak langsung menyebabkan pemanasan global, penipisan lapisan ozon dapat memperparah efek pemanasan global dengan mengurangi kemampuan lapisan ozon untuk menyaring radiasi matahari yang berbahaya. Yang kedelapan, variasi aktivitas matahari. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan faktor-faktor lain, variasi dalam aktivitas
Matahari juga dapat mempengaruhi suhu bumi. Namun, sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa peningkatan suhu global saat ini lebih dominan disebabkan oleh aktivitas manusia. Dampak pemanasan global. Adapun dampak dari pemanasan global yaitu 1. Kenaikan suhu global yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat. Hal ini mengakibatkan gelombang panas yang lebih sering dan intens, serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan gangguan kesehatan terkait panas. Yang kedua, ada kenaikan permukaan laut. Pencairan es di kutub akibat pemanasan global menyebabkan kenaikan permukaan laut. Hal ini mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan risiko banjir dan hilangnya habitat. Yang ketiga, ada perubahan pola cuaca dan iklim. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca seperti hujan ekstrim, kekeringan berkepanjangan, dan badai yang lebih kuat. Perubahan ini memengaruhi sektor pertanian, ketersediaan air, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang keempat, ada gangguan ekosistem dan kepunahan spesies. Perubahan iklim memaksa flora dan fauna beradaptasi atau punah. Misalnya, terumbu karang yang memutih akibat peningkatan suhu laut, serta migrasi atau kepunahan spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Kelima, ancaman terhadap kesehatan manusia. Pemanasan global meningkatkan risiko penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah. Polusi udara juga menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Keenam, kerugian ekonomi. Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, penurunan produktivitas pertanian, dan peningkatan biaya kesehatan adalah beberapa dampak ekonomi dari pemanasan global. Yang terakhir, dampak pada pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan suhu dan pola cuaca mengganggu musim tanam dan panen, serta meningkatkan risiko gagal panen. Hal ini dapat menyebabkan krisis pangan dan malnutrisi. Cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara beralih ke energi terbarukan. Gunakan sumber energi seperti matahari, angin, dan air untuk menggantikan bahan bakar fosil. Hemat energi. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan dan gunakan peralatan hemat energi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara gunakan transportasi umum atau ramah lingkungan. Berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum dapat mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif di rumah dengan cara pasang panel surya. Menggunakan panel surya dapat mengurangi ketergantungan pada listrik dari bahan bakar fosil. Yang keempat, melestarikan dan menanam pohon dengan cara reboisasi dan penghijauan. Menanam pohon membantu menyerap CO2 dari atmosfer. Yang kelima, ada edukasi dan kesadaran lingkungan dengan cara pendidikan lingkungan. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pendidikan dan kampanye. Yang keenam, mendukung kebijakan ramah lingkungan dengan cara dukung regulasi pemerintah, dukung kebijakan yang bertujuan mengurangi emisi dan melindungi lingkungan. Yang ketujuh, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang atau 3R. Dengan cara reduce, yaitu kurangi penggunaan produk sekali pakai, reuse, yaitu gunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai, dan yang terakhir ada recycle, yaitu daur ulang sampah untuk mengurangi limbah. Proses pemanasan global. Proses pemanasan global ini dimulai dengan emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas manusia yang kemudian memperangkap panas matahari di atmosfer. Panas yang terperangkap ini menyebabkan peningkatan suhu global yang berujung pada perubahan iklim dan berbagai dampak negatif lainnya. Upaya mitigasi dan adaptasi yaitu mitigasi tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti menggunakan energi terbarukan, tenaga matahari, angin, air, efisiensi energi, rehabilitasi dan eforestasi. Adaptasi, upaya untuk mengurangi dampak negatif pemanasan global seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini bencana, pengembangan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim. Peran kita.
Setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi pemanasan global. Beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain: 1. Menghemat energi. Mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan kendaraan umum, dan mengurangi penggunaan AC. 2. Mengurangi penggunaan plastik. Plastik sulit terurai dan menghasilkan gas metana saat terurai. 3. Mendaur ulang sampah. Mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembangunan akhir. 4. Menanam pohon. Pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan. Sekian pembahasan tentang materi pemanasan global dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi